Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi, bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsuddohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsuddohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsuddohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Sapiuddin sampai cuma Sultan Budaya. Itu masih teliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron, patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsuddohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Holil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Holil, silsilahnya Syekh Holil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Holil. Katanya Syekh Holil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Holil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadhu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadhu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadhu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan Songo ini. Sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid, itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo.
Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang, nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merasa seperti orang Jawa sendiri. Itu kemarin Ana sempat bahas juga kan, tentang itu. Ya ini itu ada pernyataan Kiai dari Banten itu siapa namanya? Madudin atau siapa namanya? Lupa namanya. Dia merujuk kepada kitabnya Al-Imam Fakhrul Razi, nama kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengatakan di situ sampai hanya dari Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahmad, ya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi Ahmad Al-Muhajir ini nggak punya anak yang bernama Ubaidillah, gitu. Cukup sampai di situ, katanya seperti itu. Sekarang begini aja. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi NU, mengakui nggak kalau Wali Songo itu adalah habaib? Mengakui kan? Iya, mengakui kan kalau Wali Songo itu adalah habaib. Nah berarti kalau kita mengakui Wali Songo habaib, kalau mau pakai atas dasar tadi, atas dasar pernyataan tadi, berarti secara tidak langsung orang yang berkata itu tidak mengakui bahwasanya Wali Songo. Anda bacain nasabnya Sunan Ampel, Raden Rahmatullah bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Said Jamaluddin Husain bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik Azamat Khan bin Said Alwi Amul Fagi. Nah di sini ketemu sama Amul Fagi ini bareng bin Smith, Wali Songo, Al-Haddad itu bareng di Amul Fagi ini. Bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Ini ada Ubaidillahnya. Bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Berarti kalau itu Kiai bilang Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak bernama Ubaidillah, berarti Wali Songo bukan habaib dong. Menurut dia berarti. Kan begitu. Begitu aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kami mengakui, Ana mengakui, Robito mengakui, Rangga Batur Asyraf mengakui, kita semua mengakui Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagi. Makanya dinamakan Alawiyin. Kenapa? Karena nisbatnya Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi si Kiai ini bilang bahwasanya Ahmad Al-Muhajir gak punya anak yang bernama Ubaidillah. Nah berarti Wali Songo bukan habaib dong menurut dia kalau begitu. Kalau dia membantah itu berarti Habib Lutfi bin Yahya udah bilang Wali Songo itu habaib. Habib Rizik udah bilang Wali Songo itu habaib. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu mengatakan Wali Songo itu habaib. Kalau dia dengan ilmiah dia mengatakan merujuk kepada kitab Al-Imam Fakhrul Razi Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwasanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir gak punya anak yang bernama Ubaidillah. Dan terus Wali Songo nasabnya nyambung sampai Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Sa'rud. Syaitan, iblis, itu iblis tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia. Sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu ada sebut iblis-iblis bersorban. Ya jadi sekarang gampang aja. Jadi begini, kalau orang nggak percaya adanya habaib, kita pakai begini aja lah. Anak matiin lompo dulu, anak baca ada satu hadis. Nggak usah lagi pakai kitab bla bla bla, langsung ke hadis aja kita. Ya, ke hadis. Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Al-Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya itu hadis jalur melalui Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya. Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya jalur hadisnya lah lupa. Terus Al-Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya. Nah, itu jalur hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Al-Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari dua jalur itu. Dari jalur Musawwir ibn Makhramah sama dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa fi riwayah kullu sababin wa nasabin wa sihrin
munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Kata Rasulullah SAW, semua nasab, semua garis keturunan, semua sebab, semua pada hari kiamat nanti, kecuali sebabku, garis keturunanku, kerabatku, ya, orang-orang yang menjalin kerabat denganku, inilah yang tidak terputus. Berarti kan ini hadis membuktikan bahwasanya habaib itu, anak cucu Rasul itu ada sampai hari kiamat. Hadis ini sebenarnya cukup untuk menjadi dalil. Nggak perlu kitab A, B, C, D. Tapi kalau kita mau basul masail, ayo. Kita mau menjelaskan masalah ini, mau kelarin ini, ayo. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, beliau berkata fi dzikri khasais nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni anna kulla nasabin wa sababin wa sihrin yanqati'u naf'uhu wa barruhu yaumal qiyamah. Kata Ibnu Katsir, semua salah satu daripada keutamaan dan salah satu dari kekhususan keutamaan garis keturunan Rasulullah SAW, kata beliau, adalah bahwasanya nanti pada hari kiamat itu semua garis keturunan, semua kekerabatan itu nanti yang terputus. Apa yang terputus? Manfaatnya, kebaikannya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada kebaikannya, kecuali sebabnya Rasulullah, nasabnya Rasulullah, garis keturunan Rasulullah, dan kekerabatan yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Ini yang ngomong Ibnu Katsir.